Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kita bersama-sama akan menampilkan aktivitas dan juga kegiatan dari organisasi pemuda Bali yang ada di Kota Denpasar yang sangat aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan. Khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, organisasi yang berada di bawah naungan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini turut serta dalam melakukan penanganan dan juga pencegahan terhadap penularan virus COVID-19. Tidak hanya itu, organisasi ini juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti penanaman pohon, bagi-bagi nasi bungkus gratis, membagikan sembako atau menyalurkan sembako, membagikan masker, dan masih banyak lainnya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita bahas pada kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, minggu ini kita akan mengulas kegiatan salah satu organisasi pemuda yang ada di Kota Denpasar. Karang Taruna Kota Denpasar merupakan salah satu organisasi pemuda yang ada di Kota Denpasar yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Karang Taruna berada di bawah naungan Dinas Sosial dan mendapatkan pembinaan langsung dari Wali Kota Denpasar. Sebelum pandemi COVID-19 berkembang di Indonesia, khususnya Bali, banyak kegiatan serta kreativitas seni budaya yang digelar oleh Karang Taruna Kota Denpasar yang bersinergi dengan berbagai pihak. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak kegiatan seni budaya maupun festival budaya ditiadakan, serta kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan juga dihentikan. Di tengah masa pandemi COVID-19, Karang Taruna Kota Denpasar juga berkontribusi dan aktif dalam penanganan serta pencegahan penularan COVID-19, baik dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gerakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Selain sosialisasi, banyak kegiatan lain yang dilaksanakan seperti penyemprotan disinfektan, pembagian masker gratis, pembagian nasi bungkus gratis, serta pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Kota Denpasar, yang bekerja sama dengan donatur dan sponsor lainnya yang mendukung kegiatan Karang Taruna Kota Denpasar. Biasanya setiap minggu, anggota di masing-masing wilayah atau desa memiliki program berkelanjutan, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19, seperti melakukan penyemprotan disinfektan, bagi-bagi masker gratis, dan kegiatan lainnya. Dengan berpegangan teguh pada konsep Karang Taruna, kebersamaan yang menjadi keindahan dalam melakukan suatu kegiatan, menjadikan Karang Taruna Kota Denpasar selalu solid dan bergerak bersama dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Ya, nama saya Iketut Ngurah Haryawan. Dalam hal ini, kami selaku Ketua Karang Taruna Kota Denpasar, di mana peran Karang Taruna sebagai wadah generasi muda untuk menjadikan generasi yang mandiri dan berdikari. Itulah slogan Karang Taruna Kota Denpasar, yang dimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semasa kepemimpinan kita yang kedua kalinya ini, yaitu membangun generasi muda yang kreatif dan inovatif. Di mana kegiatan-kegiatan dalam kegiatan pandemi banyak hal yang kita lakukan, di mana peranan Karang Taruna membantu pemerintah di dalam penanganan masalah sosial. Denpasar saat ini menjadi masalah, yaitu masalah pandemi yang semua masyarakat Bali dan dunia merasakan. Maka dari itu Karang Taruna hadir menangani dan ikut terlibat dalam meringankan pemerintah dalam membantu penanganan masalah COVID-19. Di mana kegiatan yang kita lakukan, kita melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan, fogging massal, karena fogging massal ini
demam berdarah tidak bisa terlepas. Dalam hal ini kita terlibat dalam kegiatan fogging massal, penyebaran masker, edukasi kepada masyarakat gimana menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan sembako. Kegiatan dalam 1 tahun dalam masa pandemi kita sudah melaksanakan 2.800 paket sembako yang kita gelontorkan di seluruh kota Denpasar. Ada yang kategori kemiskinan, orang disabilitas, ada orang yang tidak bekerja, ada orang pekerjaan yang tidak tetap. Itulah yang kita lakukan untuk membantu pemerintah kota dalam penanganan situasi COVID. Dan kegiatan tidak asing lagi, kita melakukan kegiatan berbagi-bagi nasi. 800 nasi bungkus di Kota Denpasar yang kita kerjasamakan dengan pihak yayasan, pihak para donatur yang ada. Selain melakukan berbagai macam kegiatan, Karang Taruna Kota Denpasar juga memotivasi setiap anggota di masing-masing desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang positif seperti Posyandu Remaja atau kegiatan dalam bidang seni budaya seperti festival seni budaya dan kegiatan lainnya. Hal tersebut selain menumbuhkan serta meningkatkan kreativitas para pemuda dalam kegiatan yang lebih positif juga menambah pengalaman serta wawasan baru dalam berorganisasi. Nama saya Madirosa Amada Bagiarta dari Karang Taruna Putra Negara Desa Peguyangan Kaje. Awal mula ikut Karang Taruna itu berawal dari Seket Rune. Yang Seket Rune itu diambil sekitar 3 orang untuk mengikuti Karang Taruna di desa. Pengalaman-pengalaman yang dapat ikut selama ikut Karang Taruna yaitu ada manajemen waktu, ada banyak belajar organisasi, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak pernah yang dapat di sekolah dan di STT karena cakupannya lebih luas ikut Karang Taruna di desa. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu selama pandemi ini kita lebih berfokus kepada Posyandu Remaja yang kita rutin adakan setiap bulan di masing-masing banjar. Selain Posyandu Remaja juga kita sering ada penyemprotan desinfektan setiap banjarnya. Untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelum pandemi ini, sebelumnya itu kita ada rutin kegiatan turnamen voli, ada kegiatan lomba bleganjur, ada kegiatan lomba lawar, lomba penjor, dan seni budaya. Ya, pesannya untuk anak-anak yang masih muda, yang suka organisasi mungkin bisa gabung di Karang Taruna. Selain menambah banyak pengalaman juga ada banyak relasi, jadi ruang lingkup pertemanannya lebih luas. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Krisna Bimantara. Saya selaku Wakil Ketua dari Karang Taruna Putra Negara Desa Pegoyangan Kaje. Untuk pengalaman di organisasi Karang Taruna ini, yang pertama itu banyak memiliki relasi dan memiliki teman yang sangat luas. Di dalam organisasi ini memang sangat perlu kita ikuti. Selain untuk memiliki teman, kita juga punya relasi untuk lebih berkembang dan berinovasi di anak muda, apalagi di Kota Denpasar, yang Kota Denpasar ini sangat menjunjung kreativitas seni dan budaya. Untuk kegiatan selama pandemi itu ya jelas berkurang dari sebelumnya karena mengingat di situasi pandemi ini sangat riskan untuk berkerumunan banyak orang. Jadi kegiatan di masa pandemi ini ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama kegiatan lomba layang-layang itu secara langsung tetapi kita tetap taat prokes dalam menjalani kegiatan itu. Yang kedua itu kegiatan Posyandu Remaja. Kegiatan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali, yang diadakan di
masing-masing Banjar di Desa Peguyangan Kajo. Kegiatan ini juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, salah satunya yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Kami dari Karang Taruna mengajak teman-teman, terutama anak muda di kalangan Kota Denpasar maupun Bali, mengajak untuk mensukseskan vaksinasi di kalangan anak muda maupun di secara umum agar pandemi ini cepat selesai dan kita kembali seperti biasa. Karang Taruna, muda, mandiri, tangguh, dan berdikari. Selain itu, Karang Taruna Kota Denpasar juga mensosialisasikan gebyar vaksinasi kepada para lansia di Kota Denpasar. Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna diajak untuk bersama-sama menggalakkan vaksinasi COVID-19 di masyarakat, terutama memberikan informasi yang akurat kepada para lansia di Kota Denpasar. Gimana Yona Bali, kegiatan para pemuda yang bergabung dalam Karang Taruna Kota Denpasar yang berkontribusi dalam penanganan dan juga pencegahan pandemi COVID-19 serta bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi gerakan 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan yang pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu, di segmen berikutnya kami akan hadir kembali menyajikan informasi lebih dalam lagi terkait Karang Taruna Kota Denpasar yang ternyata mengikuti berbagai kegiatan positif lainnya juga loh. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali, Karang Taruna Kota Denpasar merupakan salah satu organisasi pemuda yang berada di bawah naungan Dinas Sosial dan di bawah pembinaan Wali Kota Denpasar. Selain aktif bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan serta pencegahan penularan COVID-19, serta aktif mensosialisasikan kegiatan vaksinasi khususnya kepada para lansia di Kota Denpasar, banyak kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kota Denpasar. Sebelum masa pandemi contohnya, kegiatan rutin yang diselenggarakan seperti festival budaya dan kegiatan seni budaya lainnya, membangun UMKM di kalangan generasi muda, kegiatan penanaman pohon, serta kegiatan sosial lainnya. Nah, tentunya kita penasaran seperti apa kegiatan dari organisasi ini lebih jauh lagi. Untuk itu pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Yona Bali selain aktif bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan serta pencegahan penularan COVID-19, Karang Taruna Kota Denpasar juga turut aktif mensosialisasikan kegiatan vaksinasi khususnya kepada para lansia di Kota Denpasar. Selain berfokus pada kegiatan penanganan COVID-19, Karang Taruna Kota Denpasar yang ada di setiap desa juga aktif bergerak dalam memerangi penyakit demam berdarah dengan melakukan kegiatan fogging di lingkungan sekitar. Kegiatan fogging biasanya dilakukan secara bergiliran dari desa satu ke desa yang lainnya. Khususnya di Desa Peguyangan Kajo, para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Putra Negara Desa Peguyangan Kajo mengadakan kegiatan posyandu remaja yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selain itu, banyak kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kota Denpasar. Sebelum masa pandemi, kegiatan rutin yang diselenggarakan seperti festival budaya dan kegiatan seni budaya lainnya, membangun UMKM di kalangan generasi muda, kegiatan penanaman pohon, serta kegiatan sosial lainnya. Dalam bidang festival, Karang Taruna Kota Denpasar mengadakan berbagai kegiatan festival, salah satunya seperti Denpasar Fiesta, Sanur Fiesta, Denpasar Kite Festival atau festival layang-layang, serta masih banyak lagi kegiatan serta lomba-lomba di bidang seni budaya yang dilakukan. Lomba-lomba tersebut seperti lomba tari, lomba nyurat lontar, lomba pidarte, dan berbagai macam lomba lainnya yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya Bali. Kalau kita melihat kegiatan sebelum pandemi, banyak hal yang kita lakukan selama kepemimpinan yang kita lakukan periode pertama dan sekarang. Yang dimana kita melakukan secara rutinitas gimana pembangunan seni dan budaya dan kreativitas para pemuda lewat desa festival. Inilah yang menjadi keunggulan Karang Taruna di setiap desa. Jadinya setiap desa yang terbangun Karang Tarunanya
sudah barang tentu kita wajibkan membangun desa festival karena akan menjadi ikon wilayahnya masing-masing. Contohnya kita membangun karnaval sesetan, Sanur Fiesta gitu, dan ada yang lain-lain. Itu setiap bulan dalam 1 tahun itu udah mempunyai ciri khas yang berbeda. Jadinya para generasi muda kita tidak susah dia mencari anggaran dan tidak selalu dia bertumpu pada anggaran pemerintah dalam membangun desa festival, karena kita di Karang Taruna menggabungkan dari suatu komponen baik UKM, baik para penggiat seni, penggiat kreativitas, kita jadikan satu dalam satu kesatuan desa festival. Inilah yang kita bangun menghasilkan sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi inilah yang bisa menggerakkan para generasi muda di dalam melakukan karya sesuai dengan apa yang menjadi capaian pemerintah, yaitu gimana kita mengaktifkan UMKM, gimana menjadi Denpasar Festival, sekarang gimana desanya juga bisa mengikuti gitu. Jadinya semua kegiatan seni, budaya, dan kearifan lokal ini kita tampung dalam satu kesatuan di dalam desa festival. Inilah yang kita dengungkan di kepemimpinan yang kita bangun selama periode pertama. Nah, periode kedua ini terbentur masalah pandemi. Jadinya kita tidak bisa melakukan hal ini di saat pandemi. Maka dari itu, kalau sudah pandeminya ini berakhir, maka kegiatan ini selalu kita akan gulirkan karena kita mewilayahi 43 desa. Jadinya dengan kreativitas dan seni yang dia punya, itu akan menghasilkan sesuatu ekonomi yang akan bisa membangkitkan para generasi muda berkreativitas membangun desa festival. Nah, selain desa festival, kegiatan yang rutinitas yang kita lakukan adalah penyaluran bantuan kursi roda. Kursi roda, pembuatan kaki palsu, alat bantu dengar, itu semua kita lakukan secara gratis karena kita membangun partner yang saat ini yang kita bangun banyak, ada yang yayasan, ada perusahaan, ada kampus. Nah, inilah yang kita harapkan agar bisa senantiasa kita saling rangkul untuk kepentingan bersama, yaitu membangun Kota Denpasar. Selain melaksanakan berbagai macam kegiatan, pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kota Denpasar juga mengikuti berbagai macam pelatihan serta mengembangkan kreativitas dalam entrepreneur serta leadership. Dalam kondisi seperti ini, Karang Taruna juga dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan kreativitas menuju arah yang lebih baik. Selain itu, pendidikan karakter juga ditanamkan pada setiap anggota Karang Taruna Kota Denpasar. Dari kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya Agus Sunata Putra selaku Koordinator Pendidikan dan Pelatihan di Karang Taruna Kota Denpasar, dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program pelatihan maupun pendidikan yang kami lakukan di Karang Taruna Kota Denpasar. Seperti apa yang sudah disampaikan Pak Ketua Karang Taruna Kota Denpasar, bahwa kehadiran Karang Taruna Kota Denpasar merupakan sebuah wadah bagi para pemuda khususnya di Kota Denpasar itu sendiri untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan bentuk-bentuk kreativitas dalam entrepreneur ataupun juga leadership itu sendiri. Jadi saya selaku koordinator di pendidikan dan pelatihan tentunya harus menjembatani segala aspirasi yang ada di masyarakat khususnya Karang Taruna Kota Denpasar untuk menyalurkan dan mengembangkan segala kegiatan berupa pelatihan dan pendidikan di Kota Denpasar. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, kita tentunya dituntut untuk bisa melakukan inovasi dan kreativitas yang sangat merakyat dan tentunya harus menjawab tantangan yang ada saat ini. Seperti misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna, mulai dari persiapan sumber daya yang memiliki kemampuan untuk melihat segala peluang yang ada di masyarakat. Karang Taruna Kota Denpasar melaksanakan kegiatan pengembangan karakter melalui
youth character building yang sudah dilaksanakan di Danau Tambelingan Bedugul. Dan itu merupakan sebagai sebuah ajang di awal untuk membentuk karakter-karakter yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya sebelum mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Ketua Karang Taruna Kota Denpasar, Ketut Ngurah Aryawan mengatakan, generasi muda adalah generasi yang berkarya. Untuk itu, saat ini Karang Taruna Kota Denpasar membuktikan bahwa generasi muda di Denpasar sebagai generasi milenial harus mampu membuat kegiatan yang positif. Sebagai ketua, pihaknya berharap dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dorongan untuk mengajak generasi muda ikut serta dalam pembangunan Kota Denpasar. Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda diharapkan dapat lebih berkembang demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi generasi muda yang menjadi wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, dan hobi para pemuda dalam kegiatan kreatif yang nantinya mampu memberikan manfaat ke depannya. Karang Taruna Muda, mandiri, tangguh, berdikari. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan seputaran informasi terkait prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Untuk itu, ingat terus kembangkan aktivitas Yawid dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu, dengan penerapan protokol kesehatan 3M, wajib memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir menuju Indonesia bebas dari COVID-19, Bali Bangkit, Indonesia Maju. Untuk itu salam Yuwana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.